semuanya, kembali lagi bersama saya Francisca Lucy. Saya akan membahas mata kuliah tentang ilmu sosial budaya dasar pada bab 2, yaitu manusia dan kebudayaan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Manusia dipandang sebagai kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan sistem menurut ilmu kimia. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan mamalia menurut ilmu biologis. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri menurut ilmu sosiologi. Hakikat manusia. Tuhan menanamkan akal dan pikiran kepada manusia agar dapat digunakan untuk kebaikan mereka masing-masing dan untuk orang di sekitar mereka. Salah satu hakikat manusia lainnya ialah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Perwujudan kebudayaan. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Substansi atau isi utama. Ada 6 isi atau substansi utama budaya. Yang pertama, sistem pengetahuan. Kedua, sistem nilai budaya. Ketiga, pandangan hidup. Keempat, etos budaya. Kelima, sistem kepercayaan. Sifat-sifat budaya. Budaya memiliki sifat universal, artinya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap budaya kapanpun dan dimanapun budaya itu berada. Sifat yang pertama, budaya adalah milik bersama. Sifat yang kedua, budaya berkaitan dengan situasi masyarakatnya. Ketiga, budaya berfungsi untuk membantu manusia. Yang keempat, budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. Pengaruh budaya terhadap lingkungan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan kultur yang berasal dari bahasa Latin colore yang berarti mengolah atau mengerjakan. Menurut Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengartikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai macam rintangan dan kesukaran dalam hidup. Proses perkembangan kebudayaan. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Secara garis besar, kebudayaan Indonesia dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar. Pertama, kebudayaan, dan yang kedua adalah hambatan. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, perubahan kebudayaan terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Definisi kebudayaan yang dipaparkan oleh Tyler adalah suatu kompleks yang meliputi unsur-unsur seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi itu pembahasan pada
bab ketiga tentang manusia dan kebudayaan. Jadi sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Bye bye.